Apa Assalamualaikum hubungannya? warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wafidur Permana Hibatullah, NIM 024 dengan rekan saya. Saya Muhammad Rizal Nurdin, NIM saya 016. Di sini kami berdua akan membahas tentang tugas modul 2 yang berkaitan dengan komunikasi verbal dan komunikasi Non-verbal. nonverbal. Nah, jadi komunikasi formal itu komunikasi yang menggunakan kata-kata baik lisan maupun tulisan. Nah, komunikasi ini digunakan untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pikiran, gagasan, fakta, maupun informasi. Nah, unsur yang terpenting dalam komunikasi verbal ini ada dua. Yang pertama, kata. Yang kedua itu bahasa. Nah, jenis komunikasi ini ada dua juga. Yang pertama komunikasi berbicara dan menulis. Yang kedua adalah komunikasi mendengarkan dan membaca. Seperti itu. Lalu berikutnya ada komunikasi non-verbal. Yang ini bentuknya itu bisa berupa gerak-gerik tubuh atau gerak-gerik tangan. Biasanya menandakan orang itu bisa tertarik dengan suatu topik yang dibicarakan, atau bisa saja tidak tertarik, atau bahkan ingin segera pergi meninggalkan pembicaraan ini. Dan juga bisa saja berupa kode-kode yang mengutarakan maksud dari pembawa pesan tersebut. Nah, kamu sih ingat nggak sih dulu pas kita diajar sama Dokter Dini yang pas Siapa? komunikasi formal dan informal, beliau kan mesti mengajarkan kayak games-games kayak sambung kata, sambung kalimat, Oh, menggambar dengan instruksi pas dulu kayak Devina gambar gambar gunung dua wis kayak gambaran gunung, anak SD. sawah-sawah. Yoi, tebak gaya sama tebak gambar. Nah, kayak itu kan bentuk-bentuk games yang bisa membangkitkan komunikasi non formal seperti itu. Terus, Terus kamu pernah nggak sih kayak lihat pas kamu bertatapan atau berbicara dengan seseorang, otomatis kan biasanya kan ada beberapa gestur tubuh yang mencurigakan kayak misalnya melipatkan tangan, kayak arah pandangannya terus kalau kemana-mana. menarik mesti kayak kayak mendekatkan badan. Kalau Nah, ya, misalnya kalau ngono kok ngajak gelut. Terus ambil arah kaki dari pembicara itu kayak nggak sejajar dengan kita. Kan otomatis kayak loh, karena ini tak ajak nggak omong tapi kok nggak feeling kayak loh, tertarik, kok nggak tertarik, apa pembahasan yang kita bahas nggak setopik atau dia nggak paham atau gimana gitu. Gimana gimana agak menurutmu? ngono, agak ngono diajak ngomong tolak-toleh. Duh, iya. Ini Lapo, ini kok gak pandang mari-mari, seperti itu kan. kemana Terus ya? lah komunikasi Ya formal itu ya misalnya gini mana? gimana gimana? Panggil orang. Weh, iya sering sih kalau lah kawan. Woi, padahal dia punya nama. Woi. Lah, lah kayak gitu. Sebagus-bagusnya nama panggilannya. Tetap Woi. woi. Kenapa orang Indonesia seperti itu? Terus nggak secara Jangan-jangan. langsung kalau kita berbicara kan kita kayak menggerakkan tangan, kayak membantu untuk menjelaskan komunikasi kita. Tuh. Biar biasanya secara nggak langsung sih, refleks. Iya, refleks. Lalu kalau komunikasi formal ya kayak seperti kita ini ngomong berbicara, mendengarkan. Mungkin kalau kamu menulis, kayak interaksi antara mahasiswa dengan dosen, nah itu formal. Karena tujuannya jelas, untuk yang dosen menyampaikan informasi, yang mahasiswanya menyerap informasi. Seperti itu. Menerima informasi. Iya, betul. Terus banyak hal yang enggak secara langsung kayak kita kerjakan, menulis, menggambar. Padahal itu contoh dari komunikasi formal sendiri. Oke, contohnya lagi dari komunikasi yang bentuknya non verbal ya. Itu oke, dialog aja ya. Tapi aku mikir lagi. Hmm, nah ini termasuk loh ya. Mikirin Termasuk loh ya. apa nih? Ya Apa nih? gimana ya? Terus
gugup. Wah, sering seperti itu. Apalagi mau presentasi itu, waduh gila. Gugupnya nggak karuan. Sikilnya geter, gemeter tremor. Padahal, padahal udah mempersiapkan Ngomongin materinya, udah matang-matangin materi, udah hafal bahkan, tapi pas di depan terdiam 1000 bahasa. Oh shit, kenapa tangannya sering terjadi seperti itu. terus kemana ya? Hmm, Banyak misalnya kayak apa? bujuk, bujuk, bujuk iso Contoh, kepek lah. contoh. Misalnya dijak, misalnya tatap-tatapan mata ini ya. Wah, apa nih? Lawan bicaramu itu mengalihkan perhatian. Kayak Nggak mau. dari topik itu loh, iya gak gelem dibahas. Iso iku terus kemana ya? Nah, kalau gitu Eh, dengan intonasi suara itu sama kayak non formal. iso. Kok non formal sih? Non verbal. Jadi koreksi Kayak yang tadi yang dibicarakan formal-formal itu jadi verbal. iya, verbal. Maaf ya, Makanya ketidakfokusan kok karena formal non kurang formal. kadang pas materi kadang kita nggak paham terus kita lihat dulu dengan teman ke Heeh. masa apa Heeh. sih ini padahal seharusnya Gak ngono. materinya gampang karena situasinya nggak mendukung sama berpikirnya udah menurun karena kan daya tahan nggak mampu menerima materi sepanjang itu jadi kayak Contohnya biokimia, materi nah misalnya iya. kalau ada diskusi ya, itu misalnya kebingungan, terus sebelah kita tahu. Gini aja, panggil namanya, Tanpa aja menyiapkan udah tahu kata-kata maksudnya. udah paham karena yang kita maksud Cuman sama cuman nyebut nama, gini-gini aja, senyum-senyum udah paham udah aduh paham loh. Terus apalagi ayo banyak loh ada kayak seumpama nada kan biasanya ibarat dengan non verbalan tapi teman kita ada yang kayak padahal nada bicara dari daerah itu emang keras misal atau menyentak ah, padahal maksudnya itu nggak seperti itu tapi nggak terkadang seperti kita itu. membayangkan bahwa dia marah loh tapi emang nadanya seperti itu aduh Mm-mm. Tapi yo pandangannya beda-beda sih. iya Aku tahu denger lek wong ngomong iku koyo gelut, dan yo gelut gak rupa, gak omongan gelut gak aja rupa. wis gak karu-karuan Gak dan ini gelut karuan apa tambah meneh gelut, duar-duar duar-duar wis. Menggebu-gebu. Mana ya? apalagi yo Hmm, mengangguk itu sering mengelambai-lambai, geleng, lambai, geleng-geleng. ngusir, Astagfirullah. gak Memanggil mau. dengan mengusir itu hampir sama. Rinio ngalio, Rinio ngalio, Rinio ngalio. Mana Ya, ya? jadi fungsinya Nih, komunikasi. Jadi telepon, fungsinya komunikasi apa ini verbal dan non verbal ini non-verbal, sangat penting buat kita berinteraksi dengan orang lain untuk memahamkan informasi yang kita ingin sampaikan, begitu maknanya atau tujuannya itu jelas. Biasanya kalau dengan verbal aja tidak paham, biasanya diikuti dengan gerakan ditambahin verbal. non-verbal. Tapi Jadi, non-verbal itu tiap bisa aja tiap suku itu berbeda persepsinya. ya tergantung orang Dari yang menyampaikan dan dari interaksi antara keduanya memahami maksudnya apa tidak, biasanya seperti itu. contohnya di Indonesia jempol itu enak ya. Di Hmm, negara mana ngono jempol itu kayak penghinaan. Lah gak salah. Ya. Terus tergantung persepsi juga berarti. sih terus apa mana? Ya itulah Ya pelinting janji. mungkin dari kita itu aja yang dapat disampaikan. Salah katanya tadi yang formal seharusnya verbal, mohon Bal, maaf mohon maaf karena ketidakfokusan saya. ketidakfokusan Mohon karena maaf, kurang lebihnya mohon maaf lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.